Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan. Hingga hari ini kita masih bisa menikmati hari-hari dengan kesehatan, menikmati hari-hari dengan penuh nikmat tanpa sakit sedikit pun. Yang mudah-mudahan bagi teman-teman kita, saudara kita apabila sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, salawat serta salam mari kita haturkan kepada kehadiran Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam hingga di zaman milenial sekarang. Pada hari ini saya Pak Sukmana dari Pluit Raya SDIT Pluit Raya akan menyampaikan sedikit paparan materi tentang puasa. Puasa adalah ujian untuk kita, ujian kesabaran, ujian ketaatan kita agar apa? Agar kita senantiasa diterima takwa kita dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bulan puasa apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Kalau mau berpuasa, jangan karena terpaksa. Kalau mau berpuasa, jangan karena sengaja untuk mengguguri kewajiban agar tidak berdosa. Puasa adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita bacakan di dalam surat Al-Fatihah. Apabila kita salat itu hanyalah untuk Allah, sedangkan puasa adalah untuk diri kita sendiri. Selanjutnya kita bahas dari surat Al-Baqarah tentang puasa ini. Ya ayyuhallazina, ya ayyuha, hai orang-orang allazi yang amanu, beriman. Kutiba, diwajibkan kepada kalian. Alaikum, syama, berpuasa. Kama, seperti kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini sudah jelas yang dimaksud orang bertakwa adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang menjalankan amal-amal ibadah yang benar-benar soleh. Anak-anakku, saudara-saudara muslimin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang pertama adalah niat. Kalau kita niatnya benar, insya Allah puasanya benar. Niatnya bagaimana anak-anak? Nawaitu soma godin an adai fardis syahri ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Seperti itu, dari niat kita harus benar. Yang kedua adalah bagaimana cara atau tata cara melakukannya. Kita harus melakukan yang namanya sahur. Sahur adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk menghadapi puasa atau tidak makan, tidak minum selama 1 hari. Sahur kita niat bersahur. Setelah itu imsak. Imsak kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dilanjutkan dengan sholat subuh tanpa tidur. Jangan habis imsak, anak-anakku, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tertidur. Kalau bisa tidak tidur, langsung sholat subuh, kemudian kita melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Bagi anak-anakku silakan sekolah, bagi ayah dan bunda silakan bekerja, bagi saudara-saudaraku muslim yang lainnya silakan melakukan kegiatan rutinitas seperti biasa. Karena puasa bukan mengurangi identitas kehidupan kita, bukan mengurangi stamina kita. Kita malah tertidur sehari karena kita takut berdosa dengan mengomongkan orang, dengan ghibah segala macam. Tidak seperti itu. Kita harus tetap beraktivitas, melakukan amal yang sebagaimana Rasul ajarkan. Dari awal sudah Pak Sukmana sampaikan adalah niat. Yang kedua adalah bagaimana tata caranya. Dimulai dengan sahur.
imsak, sholat subuh, melakukan aktivitas sampai pada kenikmatan yang luar biasa adalah menjelang berbuka puasa. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Disunnahkan kita membaca Al-Quran, disunnahkan kita mengikuti pengajian agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari guru kita atau senantiasa mendapatkan nasihat, karena agama itu adalah an-nasihat, ad-dinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Kita harus senantiasa membuka hati kita untuk mendengarkan nasihat sebelum menjelang maghrib, baru kita berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian Pak Sukmana, saya mau tanya, ini kalau saya sakit, apakah saya wajib puasa? Kalau mungkin Ananda, saudara-saudaraku sakit, silakan nanti diganti puasanya. Kalau sakitnya keras, kalau sakitnya masih bisa berpuasa, harus tetap puasa. Kalau sakitnya sudah tidak bisa berpuasa, bahkan berjalan pun sulit, bernapas pun sulit, silakan tidak puasa dulu. Kemudian sudah berbuka puasa, kita penuh dengan kenikmatan, diawali dengan makan-makan yang manis dan minum-minum yang manis. Pak Sukmana, saya sedang berperjalanan pergi keluar kota. Kalau luar kotanya jauh sampai ke Jawa Timur dari Jakarta, mungkin kita tidak perlu berpuasa, kita mengganti di hari yang lain. Pak Sukmana, saya ini sedang haid. Haid juga tidak perlu karena bisa mengganti di hari yang lain. Kemudian, Pak Sukmana, saya sudah tua, jalan pun tidak bisa. Kalau sudah tua, maka menggantinya dengan membayar fidyah. Kita bisa mengganti puasa kita bagi orang-orang tua yang sudah tidak berpuasa atau tidak mampu untuk puasa. Bagi anak-anak muda yang berakal sehat, yang memiliki jasmani yang kuat, maka wajib bagi kalian adalah berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian bertakwa. Allah tidak menyebutkan di sini untuk manusia yang beriman. Allah tidak menyebutkan manusia di sini adalah manusia yang muslim, tapi Allah menyebutkan di akhir ayat ini adalah lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Bertakwa apa maksudnya? Adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.